Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Topik ke-20 dari 75 topik, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, bagian kedua. Tata cara merger. Direksi bank yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan, masing-masing menyusun usulan rencana merger. Usulan sebagaimana dimaksud wajib mendapat persetujuan komisaris dan sekurang-kurangnya memuat 1. Nama dan tempat kedudukan bank yang akan melakukan merger. 2. Alasan serta penjelasan masing-masing direksi bank yang akan melakukan merger dan persyaratan merger. 3. Tata cara konversi saham dari masing-masing bank yang akan melakukan merger terhadap saham bank hasil merger. 4. Rancangan perubahan anggaran dasar. 5. Neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 tahun buku terakhir dari semua bank yang akan melakukan merger. Dan 6. Hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing bank. Antara lain, A. Neraca proforma bank hasil merger sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan bank yang dapat diperoleh dari merger berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen. B. Cara penyelesaian status karyawan bank yang akan melakukan merger. C. Cara penyelesaian hak dan kewajiban bank terhadap pihak ketiga. D. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas. E. Susunan, gaji dan tunjangan lain bagi direksi dan komisaris bank hasil merger. F. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan merger. G. Laporan mengenai keadaan dan jalannya bank serta hasil yang telah dicapai. H. Kegiatan utama bank dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan. I. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan bank. J. Nama anggota direksi dan komisaris. Dan K. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota direksi dan komisaris. Dalam hal bank akan melakukan merger tergabung dalam satu grup atau antar grup, usulan rencana merger memuat neraca konsolidasi dan neraca proforma dari bank hasil merger. Usulan sebagaimana dimaksud dalam poin di atas, merupakan bahan untuk menyusun rancangan merger yang disusun bersama oleh direksi bank yang akan melakukan merger. Selain hal-hal sebagaimana dimaksud dalam poin di atas, rancangan merger harus memuat penegasan dari bank yang akan menerima penggabungan mengenai penerimaan peralihan segala hak dan kewajiban dari bank yang akan menggabungkan diri. Sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham masing-masing bank, direksi berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan rancangan merger selambat-lambatnya. 1. 30 hari sebelum rapat umum pemegang saham dalam 2 surat kabar harian yang peredarannya luas. 2. 14 hari sebelum rapat umum pemegang saham kepada karyawan bank secara tertulis. 3. Khusus untuk bank perkreditan rakyat yang asetnya kurang dari 10 miliar rupiah. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan cara lain. Rancangan merger berikut konsep akta merger, wajib disampaikan kepada rapat umum pemegang saham masing-masing bank. Konsep akta merger yang telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham dituangkan dalam akta merger yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Setelah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham untuk melakukan merger, direksi masing-masing bank secara bersama-sama mengajukan permohonan izin merger kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman. Permohonan izin merger sebagaimana dimaksud diajukan dengan melampirkan akta perubahan anggaran dasar beserta akta merger. Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin merger diberikan oleh Bank Indonesia dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud Bank Indonesia tidak memberikan tanggapan atas permohonan izin merger, maka Bank Indonesia dianggap telah menyetujui permohonan izin merger. Dalam hal perubahan anggaran dasar bank hasil merger memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman, maka bersamaan dengan pengajuan permohonan izin merger kepada Bank Indonesia, direksi bank hasil merger mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Kehakiman, diajukan secara tertulis dengan melampirkan akta perubahan anggaran dasar dan akta merger. Menteri Kehakiman hanya dapat memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar bank hasil merger setelah memperoleh tembusan izin merger dari Bank Indonesia. Persetujuan atau penolakan Menteri Kehakiman atas permohonan sebagaimana dimaksud diberikan dalam waktu paling lama 14 hari setelah diperolehnya izin merger dari Bank Indonesia. Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya. Dalam waktu paling lama 30 hari sejak akta perubahan anggaran dasar memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman, direksi bank hasil merger wajib mendaftarkan akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan dan mengumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Dalam hal perubahan anggaran dasar bank hasil merger tidak memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman, maka dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak rapat umum pemegang saham, direksi bank hasil merger wajib melaporkan akta merger dan akta perubahan anggaran dasar tersebut kepada Menteri Kehakiman.
Menteri Kehakiman hanya dapat mengeluarkan surat tanda penerimaan laporan setelah diperolehnya izin merger dari Bank Indonesia dan Direksi Bank hasil merger dalam jangka waktu paling lama 30 hari, terhitung sejak penerimaan laporan oleh Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, wajib mendaftarkan akta merger dan akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan, serta mengumumkan dalam tambahan berita negara. Apabila merger dilaksanakan sesuai dengan ketentuan maka bank yang menggabungkan diri bubar demi hukum, terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri Kehakiman atas perubahan anggaran dasar. Apabila merger dilaksanakan sesuai dengan ketentuan maka bank yang menggabungkan diri bubar demi hukum, terhitung sejak tanggal pendaftaran akta merger dan akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan. Bank yang mempunyai bentuk badan hukum selain perseroan terbatas, berlakunya merger dan bubarnya bank yang menggabungkan diri mulai berlaku terhitung sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar bank hasil merger dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhitung sejak tanggal penandatanganan rapat umum pemegang saham atas akta merger direksi bank yang menggabungkan diri tidak dapat melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset bank yang bersangkutan, kecuali dalam rangka pelaksanaan merger jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud merupakan tanggung jawab direksi bank yang bersangkutan. Direksi bank hasil merger wajib mengumumkan hasil merger dalam 2 surat kabar harian yang peredarannya luas paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal berlakunya merger. Khusus untuk bank perkreditan rakyat yang asetnya kurang dari 10 miliar rupiah, pengumuman dapat dilakukan dengan cara lain. Demikianlah materi topik 20 hukum perbankan dan tindak pidana pencucian uang. Channel ini akan sangat membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan dan menambah wawasan masyarakat umum. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.